Hai, jumpa Eko di sini. Oke, apa kabar teman-teman? Kita baru saja memasuki awal tahun di 2026. Tapi awal tahun ini terasa begitu hangat di sekretariat DPRD Kabupaten Subang karena ada beberapa perubahan yang terjadi. Salah satunya rencana program ini. Dan saya tidak sendiri karena malu kalau sendiri. Saya akan ditemani oleh seseorang yang unik, penuh dia memiliki passion yang luar biasa terhadap seni. Kita panggil saja Kang Oke. Halo. Wilujeng Sumping. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Eko dan Oke. Oke. Eko dan Oke. Bukan Siap, Eko dan Oke. Eko Oke. Eko Oke. Oke Kang Eko kan. Oke Kang Eko. Ya. Ini Kang Oke. Purwakanti. Betul. Kang Oke ini baru bulan November ya. Kang Oke ada di sekretariat DPRD di November. Sebelumnya tugas di Diskominfo. Kemudian berada tugas sekarang di sekretariat DPRD. Apa Kang jabatannya? Pranata Humas Ahli Muda. Nah, di bagian Pasgarwas ya. Di sini fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Nah, Kang Oke ini sebetulnya memiliki passion seni yang luar biasa karena beliau adalah lulusan ASN, lulusan dari seni rupa ya. Seni rupa, tepatnya seni lukis Kang di Fakultas Seni Rupa dan Desain. FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ya. ITB, ITB. Tapi sebetulnya Kang itu nggak usah dilebih-lebihkan. Kayaknya bukan lebih kan, yang lebih kan. Jadi maksudnya gini, waktu kecil, waktu SMP itu saya seneng gambar. Nah saya baru tahu kalau di ITB itu ternyata ada seni rupa dan saya malas matematika Kang. Itu aja sih sebenarnya. Ya di Kita antara kekurangan pasti ada kelebihan. Kang Oke lebih ke dominan gambar, kalau saya ke fisika sih Kang. Fisika ya. Fisika, rumus-rumus fisika gitu saya teh ya, kalau saya ya di situ passionnya. Wah hebat di ya, fisika Kang. ya alhamdulillah sampai sekarang kuliah untuk ngambil jurusan fisika sebenarnya. Ya sekarang kita ada di program obrolan senja karena sekretariat DPRD itu punya program ke depan bahwa kita akan mengembangkan menonjolkan sisi publish tentang kegiatan-kegiatan yang ada di DPRD terutama ya. Pimpinan dan anggota DPRD apa saja yang mereka lakukan setiap hari sepanjang hari, atau ada program-program atau kebijakan lain ataupun rancangan pembahasan peraturan daerah yang sedang dirumuskan, sedang dikerjakan untuk masyarakat Subang, Kabupaten Subang. Nah, Kang Oke baik lagi. Baru beberapa bulan nih, apa yang dirasain? Asik ya, saya gitu. ada di dia teh wow gitu. Betul sih, saya tadinya merasa asing di sini. Maksudnya dulu itu ketika lewat itu asing karena kan terisolir sendiri ya, berada di belakang alun-alun Kota Subang, sampingan sama rumah bupati, sebelah kirinya tidak ada bangunan atau gedung yang lain karena langsung ke sungai. Baru dibatasi oleh tembok, baru ada rumah penduduk gitu kan. Jadi eksklusif banget lah tempat ini buat saya ya, buat saya pribadi. Bahkan untuk hari-hari tertentu, malam-malam tertentu itu kalau malam terutama maksud saya itu kan gelap sendiri tuh jalan masuk ke sini. Jadi saya merasa asing, tapi ternyata setelah masuk ke sini asik banget. Ternyata suasananya membuat saya pusing. Wah, keren lah. Enggak juga ya. Ya, jadi bikin enjoy ya semuanya. Enjoy. Karena bagian garwas itu ternyata salah satu tugasnya ya kan menghalau atau menerima yang demo atau yang unjuk rasa. Ulah menghalau atau menghalau lah ya. Kalau menghalau terlalu halau demo ya demo gitu. Menghalau gitu ya, atau menghalau apa? Ya, enggak nyingkirkan juga sih, sebenarnya saya memfasilitasi jika para dewan tidak ada, para pimpinan tidak ada yang dari satuannya, maka saya akan menyampaikan apa yang diaspirasikan oleh mereka, disampaikan lagi kepada dewan dan kepada pimpinan, gitu aja sih. Sebagai bagian fasilitasi penerimaan aspirasi ya. Iya, fasilitasi penerimaan. Memang aja. Betul, salah satu tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD yaitu memang salah satunya. Jadi sebagai corong juga masyarakat menyampaikan aspirasi ke DPRD, kita fasilitasi untuk menyampaikan aspirasi di muka umum secara tertib tentunya. Iya, betul. Dan ya semoga lah ke depan juga
giat DPRD ini dengan rencana ada program ini podcast itu semoga semakin tersampaikan informasi kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan anggota DPRD sehingga masyarakat tuh tahu oh ini aktivitas kegiatan sekarang apa yang sedang dibahas. Apalagi dengan sekarang sekwannya yang baru yang masih fresh, masih seger. Harus gitu ya makanya harus seger gitu ya. Saking gemesnya gitu. Memang karena gercep tampilannya juga memang mengemaskan ya. Kalau jalan kaki juga kan beliau mah cepat gitu. Wah, Jadi mantap. itu ciri-ciri lah bahwa ingin ada perubahan yang lebih cepat di sekitar DPRD di dalam rangka tadi memfasilitasi tugas pimpinan dan anggota DPRD. Akang komennya tentang sekwan yang baru. Salah satu kesan yang saya dapat ketika beliau diangkat menjadi sekwan di sini, Pak Sekwan ya di sini, pesannya itu yang pertama adalah soklah kalian ketika saya jadi sekwan tong jadi beda cina. Ya biasa we kayak gini. Gitu. Ya apa adanya lah. Apa adanya seperti yang itu biasa kan gitu. asik ya itu dan sekwan mana lagi yang ketika setiap tamunya datang itu sudah disediain gorengan dan kopinya tuh kopi khusus. Mantap. Itu ordernya kemana langsung online ya online Bogor itu langsung disebutin merek tapi tidak di endorse juga ya tidak di endorse tapi eta oke bisa eta di shop di mana lagi yang disiapin siapa saja yang datang boleh makan itu dan boleh minum kopi soak eta tapi omongnya lada the best jadi ya itu salah satu kelebihan dari Pak Sekwan. Pak Hajinan punten nih sanesna nyarioskeun pangkeureun Pak Yunen ya. Baik, jadi ya. Memang beliau orangnya humble lah, dekat dengan siapapun. Betul, dia tidak ingin dipandang formalis, lebih keluarganis. Tapi itu yang bisa mengikat kita lebih enjoy dan mudah-mudahan semua teman-teman juga pejabat-pejabat di sekitar DPRD lebih termotivasi, terpacu untuk bekerja lebih ya kan lulungannya lumpatan wae gitu ya betul aku anak lempang gitu kan jadi kudu maraton lah intinya ya itu Pak Sekwan hatur nuhun dan ini juga salah satu terobosan inovasi beliau ingin ada acara podcast kan sebenarnya ya, beliau pengen ada di sekitar DPR itu kita bikin podcast tadi sebagai corong untuk penyebar luasan informasi aktivitas dan kegiatan pimpinan anggota DPRD. Nyambung sih ya tugasnya dengan saya sebagai penata humas Ari Muda di sini. Nyambung bisa sebagai corong pemerintah atau sebagai penyambung penjembatan. Iya, jembatan jembatan sambungkeun kan jadi ketemu nanti di sini gitu. Ketemu di situ. Itu luar biasa lah ya antara pemerintah dan masyarakat dan pemerintah, makanya yang demo tuh kita yang terima. Tapi jangan juga menyepelekan arti penghubung kan. Karena tidak ada penghubung sesuatu tidak akan dikawin. Panglayar ini kan disebutnya betul. Jadi saya tadi di panglayar itu asal zaman tahun sabaraha gitu. Generasi tua. Tapi mungkin anak-anak zaman sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak ada itu panglayar udah enggak ada. Apalagi geji. Naon sih panglayar? Nah, eta. Calo lah mungkin. Tapi saya justru mengagumi Akang sebagai sosok yang saya mengagumi heula ya ngobrol heula di netralisir heula ya. Akang teh kan seorang yang suka fisika, tetapi justru saya dari dulu melihat Akang sebagai orang yang kental banget justru gini Kang, maksudnya karena saya sangat suka fisika, saya tidak ingin merusak itu. Jadi fisika karena saya terlalu suka gitu. Kalau gimana orang buka foto halus gitu kan disimpan di api gitu. Itu maksudnya kadinya jadi kan ya sama lah passion kita sebenarnya. Ngomong kita satu SMA ya, cuma beda angkatan ya. Satu SMA, betul. Saya adik kelas Akang jauh. Atuh senior, ketinggalan di Nuwis. Jadi Kang Oku ini senior saya di SMA. Kebetulan juga kita dulu sama-sama aktivis ya. Aktivis di organisasi. Salah satunya adalah yang menyatukan kita sebenarnya mengenalkan kita lorong teater Kang. Ya itu. Jadi kita aktivis, tapi sekarang kita aktebal. Karena usia gitu. Berada. Nah, juga Kang Oke juga salah satu tokoh di Subang yang mengenalkan yoyo mendunia. Saya harus acungi jempol Kang Oke ahli di bidang yoyo
dan sudah acelok-acelokan lah ke beberapa Karena negara. pengangguran sih anu diulirkeun ya udah we saya masih ternyata Karena pengangguran ini segitu. Jadi kalian yang masih nganggur jangan putus asa ya. banyak permainan merasa lain yang pengangguran bisa diulik gitu untuk menjadi tidak dan jadi menganggur. duit. Dan jadi Nah, uang. wah luar biasa pokoknya kamu ke ASN, salah satu ASN yang punya kemampuan gambar, bikin desain. Itu FSRD ITB men. Ya semoga ya program kita ke depan salah satunya ini, karena program podcast ini juga nanti akan menjadi salah satu program unggulan dari Pak Sekwan. Mudah-mudahan Nanti terlaksana kan betul dengan cepat. ya, pimpinan ketika ingin menyampaikan informasi terkait rancangan peraturan daerah apa nih yang sedang dibahas, kemudian ingin disampaikan ke masyarakat, bisa juga menggunakan jalur medsos. Oke, bagus ini, keren. Ya, karena kan sekarang zamannya gini, itu media sosial. Zaman orang baheula mana unatunya telepon Iya kan? telepon imah. Waktu kita SMA lah ya, waktu kita SMA membayangkan HP atau alat yang komunikasi yang bisa dibawa kemana-mana dengan ada layar, atau udah futuristik bayangannya. edan ya pokoknya. Dan ternyata terlaksana kita kan. Lebih canggih akhirnya, Iya. bisa kudu amprok tinggal. Tinggal ditinggali dulu, kebayangin itu, kayaknya irahannya gitu kan, teleponan atau ngobrol lewat layar. Bisa ningali Bisa rarai ningali pamun tuh anu diajak ngobrol di luar sana, di jauh di sana. Ayeuna halaman kan tidak beberapa Bener, lama kan? gitu, 30 tahun kemudian halaman. Tapi 30 tahun itu memang waktu yang bukan waktu yang sebentar juga sih ya. Perkembangan zaman yang luar biasa sih eta. Ada telepon dari Pak Nang. Waduh, langsung kebetulan telepon ini Pak ada Sekwan. Pak Sekwan langsung nelpon. Saya Angkat. langsung angkat. Wah, langsung aya pisan dari Instruksi beliau. tuh. Instruksi Beliau langsung. sekarang jam berapa? instruksi. Jam 16.14 tapi Ya, masih 16.14 memonitor. dan Mantap. beliau masih berada di wilayah Pantura Oh untuk iya, betul memantau. betul. Oh iya betul. Hari ini tadi siang Pak Sekwan beserta jajaran pimpinan DPRD kebetulan menyerahkan bantuan sembako untuk teman-teman di Terkena- Pantura ya, Iya, terdampak terdampak banjir ya. luar biasa lah. Oke. Itu salah satu berita juga. Jadi memang balik lagi terkait dengan tadi perkembangan dunia digital yang sekarang ya. Baheula orang lamun eta teh telepon teh lewat wartel gini kan. Oh iya, wartel mah kan geningan pakai Koin ya, cepean gitu. 100. Ya itulah perkembangan. Jadi memang artinya Pak Sekwan juga menginginkan bahwa sekretariat juga cepat beradaptasi dengan media yang sekarang semakin berkembang, apalagi di dunia medsos. Hal-hal begini perlu disampaikan juga informasi. Kadang-kadang kan kalau misinformasi akan jadi lain. Iya. Maksud kita maaf, tapi karena nggak ada penyampaian informasi, Yang jelas, penjelasan, iya. Terimanya jadi C, jadi D gitu kan. Iya. nah, begitu Iya, lah kan? sih. Satu hal lagi yang saya Dua hal juga boleh kan? Oke, dua hal juga boleh, tapi satu hal saja terkait dengan waktu dan durasi ini. Jadi yang perlu kita pahami ataupun adaptasi, salah satunya yang sedang berkembang adalah apa coba? Apa sekarang? Iya, artificial intelligence, Oh iya, benar. AI. Aduh, jadi Betul, betul. pesan buat teman-teman yang menonton ini atau siapapun lah ya, termasuk anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun yang biasa memegang HP, jangan langsung percaya apa yang dilihat Betul. dan apa yang dibaca. Kade omat lah. Iya, Kadang video, tiba-tiba foto. ya nu video call mirip Pak Oku ngaukeun Pak Oku. Iya. Abdi nuju di Polres butuh artos sekian, bisa jadi gitu Itu kan? pernah kejadian sama orang tua saya sendiri Modus kan. tak? Ya, Eta, ngaku-ngaku mau bahaya, anjay. ngaku nate si Baim Wong dan itu video call. Asli saya langsung melihat sendiri itu Pak, nggak mungkin Baim Wong mau ngasih uang tapi minta uang dulu udah dan minta dikirim KTP segala macam, udah itu mah pasti penipuan, itu dikat saja. Betul. Hati-hati. Hati-hati. Ini harus diedukasi juga orang tua kita yang ya memang kadang-kadang orang tua kan ya hanya cukup baca berita atau apa gitu, tapi dengan perkembangan teknologi ternyata dunia tipu-tipu juga semakin Makin mengikuti berkembang. zaman. Iya. Wah, gekelnya. Jadi yang tipu-tipu itu bukan juga para pencari cinta. Oh banyak ya dulu itu Pencari juga. pencari cuan sekarang banyak dengan memanfaatkan teknologi. Yang ada. Iya, mungkin gitu ya Kang. Waspada, hati-hati kalian para gadis-gadis, jangan tertipu. Kalau ada video call dari Mbak Imong,
atau Nicholas Saputra dah. Dah sering. Oh jangan terbuai. Reza Rahadian, Ini orang-orang yang kalau kamu datang. ke yang telepon mah Kurang mau nggak kasih, ke saya, kurang mau asli orangnya mau diterima. tukang menamina laki mah kasep gelis. Oh betul, oke sih. Oke itu ya bincang senja hari ini. Ya ini uji coba saja untuk pengembangan kedepannya dan mohon dukungan buat teman-teman semua pegawai aparatur di sekitar TPRD. Mohon dukungan dan doanya. Semoga salah satu program inovasi dari Pasekwan terkait podcast Set One yang mungkin nanti akan di launching, judul programnya apa namanya gitu ya. Bincang senja oke juga sih kan. Bincang senja, Kayaknya ya. bincang senja kan dilakukan Tapi setelah. bincang senjata apa gitu kan baheula acara televisi naonnya. Oh, ada ya. Zaman urang baheula. Urang teh nyaho sih eta. Aya bincang-bincang gitu teh. Bincang-bincang teh kayak image-nya teh tahun Membawa 80-an. Ya, mungkin nantilah kita pikirkan namanya apa. Atau ada yang punya saran juga boleh nanti Boleh, sampaikan. komen aja ya. Ya Pak Oke sampaikan, Kang ngaranna yang ieu. Atau ke Kang Eko, oke Eko. Kita rumuskan lah. Ya itu kita lagi uji coba, siaran uji coba ini mah. Oke, terima Coba kasih. ruangan juga ini lighting. Dengan tampilan cahayanya. Disclaimer ini belum ada sound ya. Ini masih shoot Ya, pakai iPad. ini can aya sound, Sound. belum ada air minum, Belum ada air minum. snack belum ada ini. Belum ada. Nanti silakan yang mau endorse siapapun itu mungkin saja biasa Kalau ada aja. yang punya produk ya, Produk. UMKM. UMKM Sidan, masuk Sidan, di sini. Sidan teh dia istrinya teh suka masak kan. Oh, mantap. Suka bikin puding gitu. Kalau mau di endorse boleh sediakan di Nanti sini. logonya ada di sini. Oh, disediakan, tapi Disediakan. kita kirim paketnya. Wah, mantep. Keren. Bisa simulasi mutualisme sih. Oh iya. Ke depan mah. Nanti ya kita saling menguntungkan. Oke, itu aja ya teman-teman di Bincang Senja. Selamat sore dan tetap sehat. Bye.